Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para penggemar dan pecinta olahraga MMA dimanapun kalian berada. Kembali di sini kita akan membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru dan terupdate tentunya seputar dunia UFC. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang pertandingan yang lagi heboh dan hangat-hangatnya untuk UFC 267. Ya, siapa lagi kalau bukan pertandingan Rafael dos Anjos melawan Islam Makhachev. UFC telah menjadwalkan pertarungan divisi kelas ringan antara Rafael dos Anjos melawan Islam Makhachev pada 30 Oktober mendatang. Rafael dos Anjos dan Islam Makhachev telah setuju untuk berduel pada acara UFC 267 dengan lokasi yang kini masih belum ditentukan. Meskipun demikian, lokasi pertarungan Rafael dos Anjos versus Islam Makhachev diperkirakan bakal berlangsung di Abu Dhabi. Selama ini, dos Anjos dan Makhachev diketahui kerap perang mulut di media sosial yang berujung dengan rencana UFC mempertemukan keduanya di oktagon. Meskipun demikian, dua jadwal yang sudah ditentukan UFC batal digelar dikarenakan kedua petarung sama-sama jatuh sakit. Namun kini, setelah drama yang terjadi, dos Anjos dan Makhachev kembali bakal dipertemukan dalam duel 3 ronde pada UFC 267 nanti. Dos Anjos bahkan mengklaim bahwa dia meminta pertarungan bisa berjalan hingga 5 ronde. Tetapi pihak Makhachev menolak. Islam tidak ingin bertarung 5 ronde, begitulah dikatakan dos Anjos kepada ESPN. Ini adalah permintaan saya, tetapi tidak berhasil. Jadi baiklah, mari kita lakukan dengan 3 ronde. Dia, Makhachev, kerap berbicara omong kosong. Mari kita lihat siapa dia sekarang. Ini adalah laga penyisihan gelar di mata saya. Begitu dikatakan dos Anjos lagi. Adapun klaim yang dibuat oleh mantan juara kelas ringan itu lalu dibantah oleh pihak Makhachev. Yang mana di sini manajer Makhachev, Ali Abdelaziz, menyebutkan bahwa tidak ada preferensi khusus dan hanya menerima tawaran dari UFC untuk bertarung selama 3 ronde. UFC menawarkan pertarungan 3 ronde dan Islam menyetujuinya, begitu dikatakan Abdelaziz. Kami tidak peduli dengan jumlah ronde, berapapun tidak masalah. UFC meminta ini dan inilah yang didapatkan, begitu katanya menambahkan. Selain meluruskan informasi tersebut, Abdelaziz juga mengatakan bahwa laga mendatang akan menjadi penentuan untuk Makhachev sebagai penantang teratas divisi kelas ringan. Dan Abdelaziz pun berharap kalau Islam Makhachev berhak menjadi penantang gelar juara kelas ringan berikutnya seandainya nanti berhasil menang atas dos Anjos. Saya melihat ini pertandingan perebutan nomor 1. Pemenangnya tentu harus mendapatkan laga untuk raih gelar juara, begitu dikatakan oleh Ali Abdelaziz. Tentu saja pertandingan ini sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar UFC, ya, terutama para penggemar dari Islam Makhachev. Nah, kira-kira kalau menurut kalian pertandingannya bakal seru atau tidak? Padahal sebelumnya kita sudah sama-sama tahu kalau Islam Makhachev bakal menghadapi Beneil Dariush. Lalu tiba-tiba berubah jadwalnya, justru Islam Makhachev malah melawan dos Anjos. Kita semua juga tidak tahu salahnya di mana, atau karena Beneil Dariush masih satu manajemen dengan Islam Makhachev, itu juga kita tidak tahu. Hanya mereka yang tahu, tapi yang jelas di sini kita tetap harus mendukung Islam Makhachev. Apapun lawan yang diberikan oleh UFC, tentu Islam Makhachev harus siap. Apalagi kali ini Islam Makhachev akan melawan mantan juara, yaitu Rafael dos Anjos. Kita juga tahu bagaimana sepak terjang Rafael dos Anjos di UFC. Kabar selanjutnya kita bahas dari Khamzat Chimaev, yang mana di sini ada sebuah klaim yang sangat mengejutkan tentang Khamzat Chimaev, di mana petarung kelas welter UFC Michael Chiesa mengungkapkan senjata yang disebutnya paling mematikan dari jagoan baru Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev merupakan petarung yang cukup sensasional di UFC. 9 duel MMA profesional yang dilakoninya berhasil dimenangi Khamzat dengan cara yang begitu hebat. 6 duel sukses dimenanginya dengan KO dan sisanya lewat kuncian. Tak cukup di situ saja,
Khamzat Chimaev selalu sukses melakukan finish pada duelnya dengan waktu kurang dari 3 ronde. KO atau kuncian di bawah 3 ronde tentu saja mengindikasikan bahwa Chimaev mempunyai kemampuan memukul maupun bergulat yang cukup hebat dan bisa dianggap merupakan senjata andalannya. Akan tetapi, hal ini tidak mendapatkan kata sepakat dari petarung kelas welter UFC Michael Chiesa. Dalam wawancara eksklusif dengan Juara.net, Chiesa mengungkapkan senjata paling mematikan yang dimiliki oleh Khamzat Chimaev. Saya pikir bukan pukulan atau gulatnya, tapi kepercayaan dirinya, begitu kata Michael Chiesa. Di samping rekor hebatnya, Khamzat Chimaev juga memiliki kisah yang berliku di UFC. Berkali-kali jadwal duelnya melawan Edwards harus gagal karena COVID-19. Efek pun berkelanjutan dari infeksi COVID-19 itu bahkan sampai membuat Chimaev sempat memutuskan pensiun. Meskipun demikian, tidak lama setelah mengumumkan pensiun, Khamzat Chimaev malah memutuskan untuk kembali bertarung. Dan kini jagoan Swedia ini tengah dipersiapkan untuk melawan petarung asal Cina di Jiangliang di UFC 267, yang mana juga akan ditampilkan nanti Islam Makhachev melawan Rafael dos Anjos. Yang jelas di UFC 267 nanti kita semua para penggemar UFC akan dimanjakan dikarenakan banyak sekali jagoan-jagoan elit kelas ringan maupun kelas welter UFC.